Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOC FMIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Kali ini kita masih membahas tentang tektonik lempeng, gempa bumi dan interior bumi. Kali ini adalah bagian ke-9 atau bagian yang terakhir. Mungkin ini yang paling panjang ya. Tapi memang karena materinya sangat panjang, eh, saya berupaya untuk bisa menyingkat setiap subbabnya agar bisa dipahami dengan baik. Nah, untuk yang ke-9 atau materi terakhir ini kita baru akan mempelajari bagaimana interior bumi. Setelah kita ketahui bahwa gempa bumi itu bisa diukur dan sebagainya, ternyata dengan memanfaatkan gelombang gempa bumi secara natural atau natural seismik, kita bisa mengidentifikasi bentukan bumi itu seperti apa dalam material yang ada di bagian luar dari permukaan bumi itu seperti apa sih penyusunnya. Nah, gimana caranya kita bisa menentukan ataupun kita bisa mengetahui seperti apa lapisan-lapisan tersebut. Nah, kita akan coba bahas di bagian yang ke-9 ini. Nah, jadi kalau kita bisa lihat sebenarnya saya pernah menginformasikan bahwa bumi itu atau lapisan bumi itu dibagi menjadi dua jenis ya. Kalau berdasarkan dari komposisi ataupun dari kimia, maka bumi dibagi menjadi tiga, yaitu kerak, mantel, dan core. Nah, tapi kalau nanti dari sifat fisiknya, nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian yang nanti kita kenal sebagai litosfer, astenosfer, kemudian juga ada uh, inti dalam dan inti luar ya untuk dari sifat fisiknya. Kita akan coba bahas dari komposisi kimianya. Yang pertama adalah kerak. Kerak itu merupakan lapisan yang paling tipis yang ada di bumi. Kemudian dia merupakan lapisan yang padat di bagian luar dan memiliki ketebalan yang bervariasi, di mana kita akan menemukan ketebalan dari kerak di samudra itu kurang lebih di antara 5 sampai 10 kilo. Sedangkan untuk yang kontinen itu atau yang benua itu di antara 8 sampai 40. Tapi di beberapa lokasi misalnya kita ada di bawah pegunungan, maka kita akan dapatkan ketebalan dari kerak atau ketebalan lapisan dari kerak tersebut itu bisa sampai 70 km. Nah, kemudian kita tahu dari mana sih kok tebalan sekian tersebut. Nah, ini dari gelombang seismik yang dia itu bisa menembus bumi kan ya. Misalnya gempa, kemudian dengan merambatkan gelombang seismik tersebut, maka kita bisa mengetahui seberapa tebal sih lapisan yang ada di bumi tersebut. Nah, kita lanjut ya ke kerak. Kerak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kerak benua, di mana kerak benua itu eh, merupakan bagian dari kerak bagian atas yang tersusun dari batuan granitik. Makanya kita mengenal istilahnya adalah silikon aluminium untuk untuk di bagian kerak benua. Nah, sedangkan yang lower class ini biasanya lebih ke arah basalt ya. Basalt itu nanti akan menjadi penyusun utama dari kerak samudra. Nah, average density-nya tadi yang sudah saya informasikan di bagian sebelumnya itu berkisar antara 2,7 gram per cm kubik atau 2.700 kg per meter kubik. Nah, kurang lebih umurnya tuh sampai 4 miliar tahun yang lalu. Jadi umur bumi itu kira-kira itu sekitar 4,5 miliar. Nah, kurang lebih kerak benua ini punya umur yang paling tua itu sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Kemudian kita bergeser ke kerak samudra. Tadi yang sudah saya bilang bahwa ini bagian dari lower class-nya. Dia komposisinya lebih dominannya adalah basaltik, yang sifatnya lebih ke sima ya, silikon magnesium, sehingga densitasnya ini kisarannya nggak 3 sih sebenarnya, tapi lebih di antara 3 sampai 3,4 gram per cm kubik atau 3.000 sampai 3.400 kilogram per meter kubik.
Umurnya ya karena ini hasil dari rifting dari kerak benua, maka umurnya pasti jauh lebih muda dibandingkan kerak benua. Karena yang paling tua itu hanya di kisaran 180 juta tahun yang lalu, atau ini yang kita sebut sebagai Tethys atau Paleoceanic. Kemudian yang berikutnya ada mantel. Jadi kurang lebih ketebalannya itu sekitar 2.900 km. Komposisinya untuk yang paling paling banyak itu adalah batuan beku ya, sifatnya adalah peridotit. Makanya kalau kita belajar pas di bagian batuan, itu kita mengenal ada yang namanya batuan ultramafic ya. Nah, ini batuannya lebih dalam nih dibandingkan yang mafic. Mafic itu yang basaltik tadi. Nah, kita akan ketemu yang ultramafic, yang paling sering kita ketemu adalah si peridotit ini. Kemudian yang berikutnya ada inti atau core. Ini berada di bawah dari mantel. Kurang lebih ini sekitar 3.486 km radiusnya. Komposisinya adalah besi dan nikel paduan, jadi alloy ya. Ini kadang ini adalah perpaduan logam itu ada dua jenis ya, ada alloy, ada komposit. Alloy itu biasanya yang lebih berat, sedangkan untuk yang komposit itu bagian yang komposisi gabungan dari logam yang ringan. Nah, kenapa kok komposisinya adalah iron dominannya? Jadi sebenarnya iron itu bukan dihasilkan dari bumi, tapi sebenarnya merupakan hasil dari tumbukan ataupun hasil dari periodisasi ketika teori Big Bang itu terjadi. Nah, material-material iron di sini berasal dari material asteroid sebenarnya yang menumbuk bumi, yang kemudian terlebur dan lain sebagainya, dan menjadi materi penyusun dari si inti bumi. Jadi kalau dibilang besi itu adalah material penyusun bumi, enggak, karena memang aslinya besi itu berasal dari material luar angkasa lainnya. Kurang lebih densitasnya di kisaran antara 11 gram sentimeter kubik atau 11.000 kg per meter kubik. Kemudian kalau berdasarkan dari sifat fisiknya, tadi sudah saya bilang ada litosfer, ada astenosfer, dan mantel, serta core atau inti dalam dan inti luar. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Litosfer mungkin ini yang paling dekat dengan kita. Ini ada kerak dan ada uppermost mantle. Dan litosfer ini terkenal sebagai atau dikenal juga sebagai plate ya atau lempeng. Ketebalannya kurang lebih sekitar 100 km ketebalannya karena ditambah dengan mantel atas. Sifatnya dingin, kemudian kaku, dan materialnya padat. Kemudian di bawah dari litosfer ada astenosfer, di mana astenosfer ini berada di bawah dari litosfer, merupakan bagian dari mantel atas. Nah, kedalamannya adalah sekitar 6.600 km. Sifatnya lunak karena astenosfer ini sifatnya lebih ke liquid. Kemudian yang berikutnya ada lower mantle. Lower mantle ini adalah ketebalannya antara 660 sampai 2.900. Ini dia lebih rigid, lebih kaku ya dibandingkan astenosfer yang sifatnya plastis. Batuannya sangat panas dan biasanya dia akan memiliki graduasi dalam temperatur. Kemudian kita ke inti. Inti itu ada inti dalam dan inti luar, di mana inti dalam itu kurang lebih radiusnya sekitar 1.216 km, dan ini merupakan bagian yang solid untuk yang inti dalam. Sedangkan inti luar ini yang sifatnya lebih cair, ketebalannya lebih tebal dibandingkan inti dalam, yaitu sekitar 2.270 km. Dan disinilah memunculkan adanya flow ya, arus konveksi dari si material besi yang nantinya itu akan mengenerate dari si medan magnet dari bumi.
Ini untuk yang earth layer structure. Jadi teman-teman bisa lihat. Ini kalau seandainya tadi kita hanya dibagi menjadi komposisinya, yaitu cuma ada kerak, mantel, dan inti. Nanti diperbesar lagi di mana di dalam kerak dan mantel ini nanti ada yang kita sebut sebagai kerak samudra dan kerak benua. Kemudian ada litosfer, di mana litosfer ini adalah gabungan dari kerak dengan mantel atas. Kemudian ada di bagian mantel atas yang sifatnya lebih plastis yang kita sebut sebagai asenosfer. Kemudian ada bagian-bagian lain yang sebenarnya di antara tersebut. Ada juga yang kita sebut sebagai moho. Moho ini di antara dari kerak dengan low velocity zone. Jadi antara bidang diskontinuitas antara kerak dengan mantel. Jadi kerak dengan mantel itu nggak langsung bertemu ya, tapi ya ternyata ada bidang diskontinuitas yang disebut sebagai bidang moho karena penemunya adalah seorang ahli iklim yang disebut sebagai yang kita kenal sebagai Mohori Fisik. Nah, itu dia. Orang Yugoslavia ya. Tuh. Kemudian ada shadow zone. Shadow zone itu adalah zona bayangan di mana di lokasi tersebut itu akan tidak muncul si gelombang primer di antara 105 sampai 104 derajat dari pusat gempa bumi. Nah, ini dapat dijelaskan karena di beberapa lokasi ada yang terselimuti oleh material yang menutupi dari mantel. Ini ya tadi ya, di antara 105 sampai 140 ini nggak kelihatan nih si gelombang primernya karena ada beberapa materi di sini di bagian astenosfer yang dia tidak memantulkan dengan baik di bagian tersebut. Nah, di bagian bidang inilah yang kita sebut sebagai shadow zone. Kemudian ada juga tadi kerak ya, kerak kita bisa dapatkan di sana kalau di continental crust ini biasanya warnanya lebih cerah ya, karena sifatnya lebih felsic, dominannya adalah batuan granitik. Sedangkan untuk yang di mantel, di sini banyak komposisinya yang banyak spekulatif, kemudian di beberapa lava menunjukkan di permukaan bumi itu berasal dari astenosfer. Kemudian di bagian inti ini tadi ya ada iron dan nikel sebagai komposisi dari meteorit metalik ya. Tadi yang saya bilang bahwa ini bukan materi asli dari bumi, tapi ini muncul ketika tadi di teori Big Bang kita dapatkan sebagai gumpalan panas dan intinya itu sama seperti apa yang kita temukan di beberapa meteorit yang ada di luar angkasa. Oke, mungkin ini adalah akhir dari materi yang ke-6. Silakan mengerjakan kuis untuk bisa mengetahui seberapa paham Anda terhadap materi ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di pertemuan atau chapter selanjutnya. Terima kasih.